Berjumpa lagi dan saya mengajak sampean itu bisa mempelajari Al-Quran, yang mana Al-Quran ini kan kitab terakhir yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam Al-Quran ini menerangkan tentang kehidupan zaman dahulu, bahkan kehidupan akhirat ya. Kemudian zaman dulu, zaman sekarang, kita melihat dunia ini juga bisa diterawang lewat Al-Quran, karena Al-Quran itu kan petunjuk. Kemudian yang bahkan kehidupan yang akan datang, itu tahu. Dan kita bisa melihat ciri-ciri manusia. Dan kita di surat Al-Baqarah ini pembahasannya masih tentang orang munafik. Jadi orang yang beriman pertama, yang mana dia percaya adanya Allah, adanya malaikat, hari akhir, ya, surga dan neraka, percaya dengan barang gaib dan percaya dengan kitab-kitabnya Allah yang diturunkan oleh kepada nabi-nabinya. Itu orang yang beriman. Yang kedua yaitu orang munafik. Dia pura-pura beriman, pura-pura Islam, padahal dia tidak beriman, munafik, ragu-ragu. Adapun yang ketiga itu kafir. Kafir itu tidak mau menerima kebenaran Islam. Ya, kafir juga ada dua macam, bahkan bermacam-macam. Ada yang kafir beneran, ada yang kafir dhimmi ya, yang mana mereka kalah perang membayar pajak dan lain sebagainya. Jadi ada tingkat-tingkat. Kita nggak bisa monis kamu kafir, kamu iman, kamu munafik, itu tidak. Tapi terbaca oleh karena itu adanya di hati, tapi terbaca oleh keilmuan Al-Quran ya. Jadi kalau sampean belajar Al-Quran itu pertama sampean dari huruf hijaiyahnya, alif ba ta sa jim ha, kemudian pakai ilmu tajwid cara bacanya. Kalau sudah bisa baca sesuai dengan tajwid ya, matobi'inya panjang pendek ya, iramanya. Setelah itu sampean belajar maknanya, makna dan pengertiannya. Jangan sampai salah paham. Kalau salah paham sampean bahaya. Karena Al-Quran itu harus dibaca pengertiannya dari Al-Fatihah sampai surat Anas ya. Setelah itu sampean mendapatkan hidayah. Kalau sampean cuma baca saja sholat gitu lewat aja, ya sampean nggak ngerti apa-apa, cuma alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya nggak ngerti artinya ya repot ya. Makanya itu saya mengajak sampean anak-anak muda ya, jangan sampai salah paham ya. Sampai kalau menjumpai orang yang debat dalil ini dalil itu, nggak usah diikutin, sampean baca sendiri aja. Kan sudah banyak sekarang. Sampean beli yang seperti ini ya, yang mudah tuh di toko-toko buku ya. Ini ada pengertiannya, kita baca ini bareng-bareng. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah tentang orang-orang munafik yang kemarin. Jadi sebelum video ini kan ada video-video lain sebelumnya tuh. Cuman kalau pengen sama-sama belajar baca, sama buka Al-Qur'annya. Kemudian kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 13. Jadi tentang orang-orang kelakuannya orang munafik zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang lebih parah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladina amanu, dan ketika mereka berjumpa alladzina amanu pada orang-orang yang beriman, qalu, mereka berkata amanah, beriman kami. Jadi orang munafik itu ketika dia masuk golongan orang-orang yang beriman, jadi kaum yang beriman atau kampung yang beriman atau negara yang beriman, mereka ngomong saya itu bersama kalian, walalala, saya itu saudara kalian, saya itu Islam sebagaimana sampean itu. Kemudian wa ida kholau, dan ketika mereka kembali ila sayatinihim, pada berhala mereka, maksudnya itu pemimpin mereka atau pembesar mereka, kalau mereka berkata inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Dan ketika dia pulang ke kampungnya, ya aku ya seperti sampean itu dulu kemarin itu, waktu dia di kampungnya sebelah dia merasa mengaku sebagai orang iman. Ketika kembali ke kampungnya, mereka berkata aku sebagaimana kalian. Masya Allah. Inna manahnu, sesungguhnya kami berpura-pura iman itu, mustahziuna, orang yang mengolok-olok. Aku cuma ngeledek doang, pura-pura masuk Islam. Masya Allah. Itu orang-orang munafik. Itu kita bisa kelihatan. Coba lewat tayangan di TV itu. Kalau digambarkan misalnya perdebatan ya di suara rakyat dan lain sebagainya, itu kelihatan itu. Ya dia mana yang beriman, mana yang munafik. Ini sifatnya umum ya. Jadi mana yang membela kebenaran, mana yang membela kejahilan. Kan kelihatan banget perdebatannya itu. Bisa dimengerti ya. Masya Allah. Padahal itu Allah yastahzi'u bihim, akan mengolok-olok pada mereka. Wa yamuduhum, dan membiarkan Allah pada mereka, fi du'yanihim, pada kedurhakaan, ya'mahuna, mereka terombang-ambing. Masya Allah. Jadi padahal Allah itu yang memperolok-olok, mempermalukan mereka. Di dalam kedurhakaan mereka terombang-ambing. Bingung sebetulnya pemikirannya. Ini mau belain orang yang salah, tapi ya ke sini dan ke situ, maksud tuh ngerti ya. Jadi dia pura-pura beriman, ketika kembali ke kampungnya, ke kaumnya, dia berkata pada kaumnya, saya itu nggak beriman, saya cuma pura beriman doang. Bola-balik itu sebetulnya oleh Allah dibolak-balikkan, diolok-olok oleh Allah, sehingga mereka itu
terombang-ambing dalam kedurhakaan. Masya Allah. Ya kita jauh-jauh dari sifat kemunafikan. Bila kita berdiri pada jalan lurus, Shiratal Mustaqim, pada kebenaran, konsisten. Ya, jangan tergiur, tergiur ya. Ini luas ini pengertiannya ya, sama kalau ada orang yang membela kebenaran kemudian dia kok geser, ya kan sekarang kan kelihatan tuh, ya ta? Orang tadi yang berjuang dalam kebenaran seperti ya maaf nih, Roy Suryo, ya ta? Dan kawan-kawannya ya, pejuang-pejuang ya, Pak Rismon, Dr. Tifa dalam kebenaran ya, kan ulama itu kan membawa kebenaran, boleh dibilang kayak gitu, kayak banyak rakyat Indonesia meyakini demikian, tapi ada sekelompok yang keluar, masya Allah, saya nggak nyebut ya, Taman bisa membaca sendiri. Semoga bermanfaat ya, karena ini ilmu yang luar biasa ya. Jadi ini kan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon bersabar dan belajar terus supaya nggak gagal pahal.